Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahma Aulia dengan NIM 408230004. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Matlahul Anwar, Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunyi suprasegmental. Pengertian bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi bahasa yang tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid. Selanjutnya yaitu pengelompokan bunyi suprasegmental. Oleh para fonetisi, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek. Yang pertama yaitu tinggi rendahnya bunyi atau nada, yang kedua yaitu keras lemah bunyi atau tekanan, yang ketiga yaitu panjang pendek bunyi atau tempo, dan yang keempat yaitu kesenyapan atau jeda. Di sini yang pertama yaitu tinggi rendah atau nada, tona, dan pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonesi. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun biasanya menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. Variasi-variasi nada pun bisa dipakai untuk menyatakan perbedaan makna pada tataran kata dan perbedaan maksud pada tataran kalimat. Selanjutnya yaitu keras lemah atau tekanan aksen stres. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Variasi tekanan ini bisa dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama tekanan keras, yang kedua tekanan sedang, yang ketiga tekanan lemah, dan yang keempat tidak ada tekanan. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi tekanan ini ternyata bisa membedakan makna pada tataran kata dan membedakan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan yang diarahkan pada silaba tertentu. Pada tataran kalimat, tekanan bersifat leksis, yaitu tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Selanjutnya yaitu panjang pendek atau duration. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah gemi. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna atau sebagai fonem, bahasa bermakna atau sebagai morfem. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfem. Dan yang terakhir yaitu kesenyapan atau jeda jantur.
Yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan ini bisa berasa di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya ketika akan mengujarkan kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat, misalnya antara ucapan kata "ini" dan "buku". Pada "ini buku" atau ucapan antar suku kata, misalnya antara suku kata "i" atau dan "ni" pada kata "ini". Walaupun kesenyapan itu sangat singkat, kesenyapan akhir terjadi pada akhir ujaran, misalnya ujaran akhir kalimat "ini buku". Kesenyapan juga bisa disebut sendi atau zungtur, karena kesenyapan itu sekaligus merupakan tanda batas antara bentuk-bentuk linguistik, baik dalam tataran kalimat, klausa, frase, kata, morfem, silaba, maupun fonem. Jadi, dapat disimpulkan, dalam penuturan keempat jenis suprasegmental tersebut selalu menyertai bunyi-bunyi segmental. Kerjasama keempat jenis suprasegmental sejak awal hingga akhir penuturan disebut intonasi. Jadi, intonasi pada dasarnya bercirikan gabungan nada, tekanan, durasi, dan kesenyapan. Tidak hanya nada saja, walaupun nada memang sangat menonjol dalam intonasi ujaran.